Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Tias. Pertemuan kali ini akan membahas mengenai karya ilmiah, materi bahasa Indonesia kelas 11, SMA dan SMK. Karya ilmiah sangat dikenal di kalangan mahasiswa. Mahasiswa dilatih untuk menghasilkan karya ilmiah. Di sekolah, siswa pun dituntut untuk meningkatkan keterampilan, kebahasaan, kreativitas di bidang karya ilmiah. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta. Dengan adanya karya ilmiah, diharapkan siswa mampu mengembangkan aspek menulis. Nah, di sini ada ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, logis. Karya tulis dikatakan logis apabila data, argumen, penjelasan yang dikemukakan masuk akal. Yang kedua, ada objektif. Karya tulis dikatakan objektif apabila alasan, keterangan, penjelasan, dan uraian-uraian yang dikemukakan sesuai data dan fakta. Kemudian di sini ada sistematis. Karya tulis dikatakan sistematis apabila setiap permasalahan yang diuraikan disusun secara teratur, runtut, dan tidak tumpang tindih. Yang keempat, masalah yang dikupas dengan terperinci dan lengkap. Yang kelima, kebenarannya dapat diuji. Keenam, berlaku umum, yaitu simpulan cocok untuk semua populasi. Ketujuh, menggunakan bahasa Indonesia baku sesuai EYD dan tata tulis sesuai kaidah bahasa. Di sini ada jenis-jenis karya tulis. Yang pertama, skripsi. Karya ilmiah untuk memenuhi persyaratan mengakhiri studi S1 dan mencapai gelar sarjana. Yang kedua, ada tesis. Tesis adalah tulisan ilmiah yang disusun untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian S2 dan mencapai gelar magister. Yang ketiga, disertasi. Tulisan ilmiah yang disusun untuk mencapai derajat akademis dokter atau S3. Yang keempat, ada makalah. Kemudian yang kelima ada proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan karya ilmiah yang dibuat sebelum menyusun skripsi, tesis, ataupun disertasi. Masih banyak ya contoh-contohnya. Di sini ada bentuk penyajian karya ilmiah. Bentuk penyajian karya ilmiah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada bentuk populer. Karya tulis ilmiah populer merupakan suatu karya yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang populer, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Kemudian, untuk mengerti pengertian karya tulis ilmiah populer, ada baiknya kita mengkaji dari kata-kata pembentuknya. Yang pertama ada kata tulisan, kedua ilmiah, ketiga populer. Ya. Bentuk populer diterbitkan di surat kabar seperti majalah ataupun koran. Bentuknya mana suka? Ragam bahasanya santai. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar namun tidak berupa senda gurau. Kemudian tidak bersifat fantasi atau non-fiksi. Ini beberapa contoh karya tulis ilmiah populer ya. Ada artikel, resensi, resume atau ringkasan, kemudian ada
Sinopsis. Yang kedua, ada bentuk semi-formal. Bentuk karya ilmiah semi-formal umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Karya ilmiah dalam bentuk ini terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Kemudian yang ketiga ada bentuk formal. Nah, biasanya bentuk formal ini seperti tadi ya, untuk skripsi, tesis, disertasi. Nah, untuk unsur-unsur ilmiah bentuk formal meliputi seperti ini ya, lebih komplit ya, ada judul, ada tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, ada bab pendahuluan, kemudian ada bab telaah kepustakaan, kemudian ada bab penelitian, 9 ada bab simpulan dan rekomendasi, kemudian ada daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Di sini ada tujuan dari pembuatan karya ilmiah. Yang pertama, memberikan penjelasan, memberikan komentar atau penilaian, memberi saran, menyampaikan sanggahan, dan membuktikan hipotesa. Nah, di sini ada ciri-ciri keilmuan karya ilmiah. Yang pertama, tidak ambigu atau tidak bermakna ganda. Kemudian, tidak emotif, tidak melibatkan aspek perasaan penulis. Ketiga, menggunakan bahasa baku dalam ejaan, kata, kalimat, dan paragraf. Yang keempat, menggunakan istilah keilmuan. Yang kelima, rasional. Nah, di sini ada beberapa struktur karya ilmiah ya. Yang pertama ada judul, ada pendahuluan, ada latar belakang, ada metodologi penelitian, ada pembahasan, simpulan, dan saran. Demikian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.